Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah dengan NIM 2014110130 dari Prodi Perbankan Syariah kelas A semester 4. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video mengenai pengenalan aplikasi SPSS versi 25 untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Statistik 2 dengan dosen pengampu Ibu Hasnita, SSI, MSI. Untuk tampilan pertama pada SPSS ketika dibuka, secara otomatis akan memasuki data view yang pada jendela ini berfungsi untuk input data. SPSS sendiri merupakan salah satu sekian banyak software statistika yang telah dikenal luas di kalangan penggunaannya. Kenapa? Karena selain analisis statistik, SPSS juga dilengkapi manajemen data dan dokumentasi data, sehingga membuat SPSS menjadi software yang populer untuk analisis statistik data karena sebagai sebuah tools telah mempunyai banyak kelebihan. Adapun menu bar yang ditampilkan pada aplikasi SPSS, pertama yaitu File. Untuk operasi file dokumen SPSS yang telah dibuat, baik untuk perbaikan, pencetakan, dan sebagainya, ada 5 macam data yang digunakan dalam SPSS, yaitu 1. Data, dokumen SPSS berupa data. Kedua, systax, dokumen berisi file systax SPSS. Ketiga, output, dokumen yang berisi hasil running out SPSS. Keempat, script, dokumen yang berisi running out SPSS. Dan kelima, database. Adapun menu pada file, yaitu new, merupakan pembuatan lembar kerja baru SPSS. Open, untuk membuka dokumen SPSS yang telah ada. Secara umum, ada 3 macam ekstensi dalam lembar kerja SPSS, yaitu .spo, file data yang dihasilkan pada lembar data editor. .sav, file teks atau objek yang dihasilkan oleh lembar output. Dan yang ketiga, .cht, yaitu file objek gambar atau chart yang dihasilkan oleh chart window. Lalu ada save, itu untuk menyimpan dokumen atau hasil kerja yang telah dibuat. Save as, untuk menyimpan ulang dokumen dengan nama atau tempat atau type dokumen yang berbeda. Lalu ada print, untuk mencetak hasil output atau data atau sintaks lembar SPSS. Ada 2 pilihan cara mencetak, yaitu all visible output, yaitu mencetak lembar kerja secara keseluruhan, atau selection, yaitu mencetak sesuai keinginan yang kita sorot atau blok. Lalu yang di atasnya tadi ada print preview, yaitu melihat contoh hasil cetakan yang nantinya diperoleh. Dan ada recently used data, berisi list file data yang pernah dibuka sebelumnya. Recently used file, berisi list file secara keseluruhan yang pernah dikerjakan. Lalu pada menu edit, untuk melakukan pengeditan pada operasi SPSS, baik data, serta pengaturan atau option untuk konfigurasi SPSS secara keseluruhan, yaitu ada undo, pembatalan perintah yang dilakukan sebelumnya. Redo adalah perintah pembatalan perintah redo yang dilakukan sebelumnya. Ada cut, yaitu adalah penghapusan sebuah sel atau teks atau objek, bisa di-copy untuk keperluan tertentu dengan perintah dari menu paste. Lalu ada paste, yaitu menampilkan sebuah sel atau teks atau objek hasil dari perintah copy atau cut. Dan ada clear, itu adalah penghapusan sebuah sel atau teks atau objek. Ada find, itu untuk mencari suatu teks. Dan ada option,
itu untuk mengatur konfigurasi tampilan lembar SPSS secara umum. Lalu yang ketiga ada menu view untuk pengaturan tampilan di layar kerja SPSS serta mengetahui proses-proses yang sedang terjadi pada operasi SPSS, yaitu ada status bar untuk mengetahui proses yang sedang berlangsung. Toolbar adalah untuk mengatur tampilan toolbar, dan fonts itu untuk mengatur jenis dan ukuran font pada data editor SPSS. Ada grid lines itu untuk mengatur garis sel pada editor SPSS, dan value labels untuk mengatur tampilan pada editor untuk mengetahui value label. Selanjutnya, untuk menu data digunakan untuk melakukan pemrosesan data. Ada define date, itu untuk mendefinisikan sebuah waktu untuk variabel yang meliputi jam, tanggal, tahun, dan sebagainya. Ada insert variable, itu menyisipkan kolom variabel. Insert case, menyisipkan baris. Go to case, memindahkan kursor pada baris tertentu. Sort case, mengurutkan nilai dari suatu kolom variabel. Transpose, operasi transpose pada sebuah kolom variabel menjadi baris. Ada merge files, itu adalah untuk menggabungkan beberapa file di dokumen SPSS yang dilakukan dengan penggabungan kolom-kolom variabelnya. Ada split file, yaitu memecahkan file berdasarkan kolom variabelnya. Ada select case, adalah mengatur sebuah variabel berdasarkan sebuah persyaratan tertentu. Yang kelima ada menu transform, dipergunakan untuk melakukan perubahan-perubahan atau penambahan data. Seperti compute adalah operasi aritmatika dan logika. Count untuk mengetahui jumlah sebuah ukuran data tertentu pada suatu baris tertentu. Ada recode untuk mengganti nilai pada kolom variabel tertentu. Sifatnya menggantikan atau into same variable, atau merubah yaitu into different variable pada variabel baru. Ada juga menu kategoris variabel, yaitu merubah angka rasional menjadi discrete, dan rank case, mengurutkan nilai data sebuah variabel. Dan selanjutnya menu analis, itu dipergunakan untuk melakukan analisis data yang telah kita masukkan ke dalam komputer. Menu ini merupakan menu yang terpenting karena semua pemrosesan dan analisis data dilakukan dengan menggunakan menu correlate, comparements, regression. Lalu ada menu graph. Menu graph digunakan untuk membuat grafik, diantaranya ialah bar, line, dan P, dan lain-lain. Lalu ada utilities. Menu utilities dipergunakan untuk mengetahui informasi variabel, informasi file, dan lain-lain. Selanjutnya ada extension, dan juga ada menu Windows yang digunakan untuk melakukan perpindahan dari satu file ke file lainnya. Dan ada menu terakhir, yaitu menu help, digunakan untuk membantu pengguna dalam memahami perintah-perintah SPSS jika menemui kesulitan. Selanjutnya, pada tampilan variable view merupakan windows yang berfungsi untuk membuat atau menginisialkan variabel yang ada. Untuk keterangan kolom, pertama name merupakan kolom isian untuk nama variabel. Kedua tipe merupakan kolom isian untuk tipe data yang dimasukkan. Yang ketiga ada width, merupakan kolom isian untuk jumlah digit data yang akan dimasukkan. Decimals merupakan kolom isian untuk jumlah digit di belakang titik atau koma data yang akan dimasukkan.
Label merupakan kolom isian untuk menjelaskan rincian dari kolom name. Lalu ada value merupakan kolom isian untuk kode yang diberikan bila variabel merupakan variabel kategorik atau nominal atau ordinal. Lalu ada kolom missing dan ada kolom width yang merupakan lebar kolom disesuaikan dengan panjangnya karakter pada tiap variabel data. Lalu ada kolom align dan ada kolom measure yang merupakan kolom isian untuk skala pengukuran variabel dari data yang dimasukkan. Dan terakhir ada kolom rate. Lalu ada tampilan output yang merupakan jendela hasil yang akan otomatis terbuka apabila proses telah dijalankan. Demikian video ini saya buat. Mohon maaf jika ada kekurangan ataupun kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.